Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi. Penerapan hermeneutika Manca Magza Sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya era sekarang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arayan dengan NIM 52, Adis dengan NIM 56, Nisrina dengan NIM 58, dan Zulfida dengan NIM 12. Menurut penelitian yang dipimpin oleh Yus Hun Wan, seorang ahli virologi dari Department of Veterinary and Biomedical Science, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, Saint Paul, MN, Amerika Serikat, wabah virus corona di Wuhan, Cina diyakini ditularkan melalui perantara hewan kelelawar. Sementara itu, pada zaman Nabi Muhammad, lepra merupakan salah satu penyakit yang dikatakan ditularkan melalui binatang mazak, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai cicak. Teori Sahiron, menurut Sahiron, pemahaman yang literal terhadap teks-teks keagamaan menimbulkan beberapa masalah serius. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis dipahami dengan cara yang tidak komprehensif, tidak utuh, dan sepenggal-penggal. Yang kedua, sebagian umat menjadi ekstrim dan eksklusif. Yang ketiga, muncul kesan bahwa agama Islam tidak humanis. Prinsip penafsiran, Sahiron menyarankan model tafsir yang moderat untuk mengatasi masalah dari pemahaman literal teks keagamaan. Ada 5 prinsip dasar dalam penafsiran moderat. Yang pertama, memahami bahasa dan konteks historis, yaitu penting untuk memahami latar belakang sejarah dan lingkup bahasa dari teks. Yang kedua, menyeimbangkan makna tersurat dan tersirat, yaitu penafsiran harus mencakup makna literal dan kontekstual. Yang ketiga, memperhatikan tradisi dan modernitas, yaitu tafsir harus menghargai tradisi serta relevan dengan konteks modern. Yang keempat, menimbang universalitas dan lokalitas, yaitu teks harus dipahami dalam konteks universal dan lokal. Yang kelima, mengakui keterbatasan manusia dalam penafsiran, yaitu interpretasi adalah usaha terbatas yang berkembang sesuai pemahaman dan kondisi masyarakat. Modifikasi tafsir, berikut beberapa modifikasi yang penulis lakukan dalam menerapkan teori makna cum magza untuk memahami hadis Nabi. Yang pertama, melakukan takhrij hadis, yaitu mengidentifikasi sumber asli dan periwayat hadis. Yang kedua, membuat itibar sanad, yaitu menelusuri dan membandingkan jalur periwayatan hadis. Yang ketiga, memastikan kesahihan hadis, yaitu memverifikasi keaslian dan keabsahan hadis tersebut. Yang keempat, menganalisis istilah-istilah kunci, yaitu menelaah kata-kata penting dalam hadis yang telah ditakhrij. Yang kelima, menganalisis hadis yang sudah jelas kualitasnya, yaitu mengkaji hadis yang telah dipastikan kesahihannya. Yang keenam, menganalisis dari sisi historis, yaitu memeriksa konteks sejarah dari hadis yang telah ditakhrij. Yang ketujuh, menganalisis isu kontemporer secara komprehensif, yaitu mengkaji masalah atau isu modern yang sedang dihadapi dengan data yang valid dan relevan. Tahrij hadis. Setelah penulis melakukan tahrij hadis, tampak bahwa hadis ini diriwayatkan melalui 6 jalur, yakni 1. Dari sahabat Ummu Syuraik, 2. Abu Hurairah, 3. Ibnu Mas'ud, 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Abdullah bin Abbas, 6. Aisyah binti Abu Bakar. Iktibar sanad. Setelah mengumpulkan semua hadis mengenai perintah membunuh cicak dari kitab-kitab hadis induk melalui proses tahrij di atas, jalur-jalur riwayat tersebut dapat diringkas dalam bentuk skema iktibar sanad. Derajat kesahihan hadis. Untuk memastikan kualitas atau derajat kesahihan hadis, gambar iktibar sanad menunjukkan bahwa hadis mengenai perintah membunuh cicak tercantum dalam 12 kitab hadis primer. Kitab-kitab tersebut meliputi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ishaq bin Rawi, Sunan Al-Baihaqi, Sahih Ibnu Hibban, Musannaf Abdurrazzaq, dan Sunan At-Tabrani.
Hadis ini diriwayatkan oleh puluhan perawi dari era sahabat hingga era penyusun kitab oleh para imam hadis. Analisa kebahasaan, ilat perintah, dan penjelasan ulama dalam kitab-kitab syarah. Penulis mengutip Ibnu Abdul Albar dalam kitab Al-Tamhid 5 fi al-Muwatta min al-Ma'ni wa al-Asa'anib. Dari semua hadis yang dikumpulkan, beberapa riwayat menggunakan redaksi amara bikhatli al-awsat atau memerintahkan untuk membunuh cicak. Berikutnya yaitu pencegahan. Pada era Nabi, masyarakat Arab sudah mengenal penyakit menular. Selain tindakan spiritual seperti berdoa, Nabi juga mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, memerintahkan masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Kedua, meningkatkan kualitas sanitasi. Ketiga, melakukan isolasi geografis. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan psikologis. Dalam analisis dengan teori makna, Jum, Mahza, Sairon, hadis yang memerintahkan untuk membunuh wazat sebenarnya memiliki pesan utama yang lebih luas daripada sekedar perintah literal untuk membunuh cicak-cicak. Pesan utama dari hadis ini adalah menjaga jiwa umat manusia dari ancaman wabah penyakit menular. Ketika wabah tersebut telah berlalu, perintah tersebut tidak lagi berlaku secara langsung, karena penerapannya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem yang terganggu dapat berdampak buruk dan menyebabkan mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, pesan utama dari hadis ini adalah pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, dengan mempertimbangkan juga dampaknya terhadap ekosistem. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perintah Nabi untuk membunuh cicak memiliki latar belakang spesifik, yaitu bahwa pada saat itu, cicak dianggap sebagai vektor penyakit lepra. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan himbauan untuk membunuh cicak dengan cepat. Cukup dengan satu pukulan, agar hewan itu tidak menderita akibat siksa. Analogi yang diberikan dengan perintah menajamkan pisau saat menyembelih hewan kurban dan perintah agar menyembelih dengan satu kali sembelihan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan terhadap hewan. Sekian review materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.